sedikit cerita, ini aku beli rumahnya hasil ngerjain bisnis Oriflame, aku tabung dan akhirnya aku bisa beli rumah impian pertamanya. Hello guys, welcome back to my channel. Ini tuh udah kayak berapa purnama aku nggak bikin video, maafkan aku. Dan di video kali ini aku bakalan ngebahas, kok langsung gitu sih? Oh ya, sebelum itu aku makasih banyak ke teman-teman yang udah subscribe. Aku tuh udah lama banget gak buka YouTube dan ternyata subscribernya udah 4.000 aja. Makasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe. Padahal aku belum upload juga. Nah ini sesuai requestnya teman-teman, aku akan mengupload dan setelah ini aku akan ajak ngupload setiap minggu supaya teman-teman yang udah subscribe Ima itu nggak kecewa dan dapat benefit sesuai yang teman-teman mau, ngerjain Oriflame-nya sampai bisa sukses juga kayak Ima. Cie, amin. Dan sebelum itu, buat yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekali juga, karena tiap minggu insya Allah mulai dari sekarang aku akan rajin upload. Kenapa? Karena alhamdulillah ini Mai udah nyaman tinggal di rumah yang baru tanpa gangguan, tanpa gebrisikan dan sendiri. Kalau gabut ya pasti bikin video dong, ngapain lagi ya. Dan alhamdulillah banget, sedikit cerita, ini aku beli rumahnya hasil ngerjain bisnis Oriflame, aku tabung dan akhirnya aku bisa beli rumah impian pertamanya Ima. Doain ya teman-teman, nanti ada rumah gratisan juga dari Oriflame. Oke, langsung aja. Buat video kali ini aku bakalan sharing tentang gimana cara ngemulai bisnis Oriflame walaupun nggak punya modal. Dan ini tuh kayak ya pertanyaan yang banyak banget ditanyain sama member-member Oriflame, sama tim-timku juga. Jadi orang tuh kadang mikir, Mbak aku pengen sukses di bisnis tapi aku nggak punya modal. Mbak ntar aja deh aku gabung Oriflame-nya soalnya aku nggak punya modal. Padahal sebenarnya teman-teman, kita ngerjain Oriflame itu kan kita tujuannya cari duit ya. Dan kalau kita nunggu punya modal dulu buat ngerjain bisnis Oriflame, itu malah kebalik. Itu kayak kita mau cari duit tapi kita nunggu punya duit dulu, terus kira-kira dari mana? Kan nggak mungkin ya, apa nunggu dikasih sama orang, apa jatuh sendiri dari langit, itu kayak nggak bakalan gitu. Jadi ya usaha dulu, insya Allah duit itu, modal itu akan datang dengan seiring usahanya kita gitu, dengan kita mau usaha. Jadi aku akan kasih tips lengkap gimana aku dulu ngemulai bisnis Oriflame walaupun dulu juga 0 RP, bener-bener gak punya modal sama sekali alias bokek kayak yang udah teman-teman lihat di success storyku sebelumnya. Aku tuh juga bukan berasal dari keluarga yang kaya, bisa dibilang aku berasal dari keluarga yang minus alias gak punya. Cuman apa sih yang bisa ngebikin Ima berubah hidupnya, ngebikin Ima sukses di Oriflame adalah itu tadi teman-teman. Gak usah nunggu banyak mikir ntar modal duitnya gimana ya, aduh gimana ya, kayak gitu. Terus pokoknya dicoba dulu aja, dimulai dulu aja. Jadi aku dulu pas buat temen-temen deh yang pertama kali ngerjain bisnis Oriflame juga, ketika kalian nggak punya modal sama sekali, bener-bener 0 RP kayak aku dulu, ya teman-teman harus yang bener-bener siap buat ngerayu customernya kita lebih ekstra. Ngerayunya dalam artian apa? Kita harus berani mintain uangnya dulu teman-teman, karena aku dulu juga seperti itu. Pas awal gabung di Oriflame itu aku bener-bener 0 RP, kayak aku cerita di success storyku sebelumnya. Pokoknya aku tuh punya duit berapa ya, 20.000 kalau nggak salah, itu aku pakai buat beli katalog semuanya. Dan ya udah, itu aku keliling kelas, keliling desa. Kalau sekarang pandemi ya nggak apa-apa, apa namanya, lewat online aja juga bisa. Nah itu bener-bener yang aku kasih pengertian, Mbak maaf ya, bukannya aku nggak mau nalungin dulu nih, tapi dari sistemnya perusahaan memang suruh uangnya dulu Mbak, suruh transfer, terus nanti barangnya sampai baru tak kasih ke kamu. Tenang aja Mbak, barangnya pasti sampai kok. Kalau semisal barangnya nggak sampai, uangnya kembali 100%. Dan aku amanah kok Mbak, biar kamu tetap langganan terus sama aku. Jadi minta tolong deh Mbak, minimal DP deh. Kalau syukur-syukur Mbaknya mau ngasih uang full, nanti pas apa namanya, pas katalog produknya datang, nanti Mbaknya tak kasih katalog gratis. Biasanya aku rayu seperti itu sih teman-teman. Jadi kayak apa ya,
Jadi pas keliling kelas tuh atau pas keliling desa, aku cuman modal katalog aja sama modal nekat sama modal pengen pokoknya aku pengen sukses nih bosen buka kayak gitulah. Punya mindset kayak gitu. Dan alhasil alhamdulillah pas aku udah keliling kelas, yang awalnya aku cuman modal katalog aja nggak bawa duit sama sekali, itu aku balik ke kelas itu udah yang bawa uang 500.000, 800.000, itu hasil dari mintain uang mereka dulu gitu. Dan memang kalau mintain uang itu lebih enak pas kita nawarin secara langsung sih, jujur nih. Cuman sekarang pun itu juga enak kan, karena kita kan sistemnya sekarang banyak online ya, dipaketin lo JNT kayak gitu. Jadi aku kayak lebih langsung minta, oke beb transfer dulu ya, aku cekin ongkirnya gitu. Murah kok ongkirnya ke situ, walaupun belum tahu juga sebenarnya ongkirnya berapa. Cuman biar dia nanti kayak dari awal anggapannya udah positive thinking aja gitu teman-teman. Nah dari situ teman-teman bisa tuh yang semisal nggak punya rekening ya, aku dulu juga pas awalan itu nggak punya rekening. Jadi aku kayak pinjem rekening temanku atau saudaraku kayak gitu, nanti aku bilangin nanti tak kasih admin 1.000 deh kayak gitu, sampai segitunya gitu loh. Dan alhamdulillah dari hasil jualan 1 bulan pun, itu kan hasil jualan kita 1 bulan kalau bisa 100 BP kan ada ya sekitar 250.000 lah. Usahain pas order nggak dikumpulin bener-bener, jadi biar full kita dapat keuntungan, gak kena ongkir. Aku selalu pokoknya prinsipku kayak gitu, aku harus kebut cari orderan aku harus kebut cari orderan biar nanti pas order bisa free ongkir, selalu seperti itu. Dan alhamdulillah karena nggak ditunda-tunda usahanya. Jadi buat temen-temen jangan suka nunda-nunda usaha, karena itu nanti bikin kita ordernya makin lama. Terus biasanya kalau makin lama kan customer tuh makin komplain juga, ya mbak kok belum datang kayak gitu, alhasil ujung-ujungnya di cancel. Nah buat mengantisipasi hal-hal seperti itu, usahain di saat kita kebut cari orderan itu benar-benar dikebut teman-teman, nawarin ke banyak orang, bikin snap setiap hari, nawarin orang setiap hari. Insya Allah itu nggak akan sampai seminggu kita udah kekumpul kok 500.000 beneran deh. Dan itu kita bener-bener yang harus keyakinannya kita tuh bisa lah 500.000 gampang gitu. Harus ya benar-benar yakin dulu, karena what you think is what you get. Allah tuh sesuai sama prasangka hambanya. Jadi kalau sama Allah pengen dilancar-lancarin aja tuh bisnisnya, ya kita harus bener-bener positive thinking, terus mau usahain maksimal. Walaupun kadang pasti ya ngalamin penolakan, gak sesuai harapan juga, cuman seenggaknya 3 hal itu harus kita lakuin dulu nih sebelum kita mulai usaha. Positive thinking, doa, usahanya maksimal, gak boleh banyak keluh, sama gak gampang ngedown. 4 deh, 4 ya kayak begitu. Terus kalau semisal teman-teman udah dapat keuntungan tuh, ini nih yang biasanya bikin member-member Oriflame itu ngerasa kayak aduh kok di Oriflame nggak untung ya, padahal tuh sebenarnya kita untung, cuman untungnya kita tuh nggak kelihatan karena udah yang ketilap buat beli kepengenannya kita, buat beli baju, buat beli jajan, buat beli apa aja, padahal sebenarnya keuntungannya kita itu ada. Nah buat teman-teman yang baru ngerintis bisnis, usahain banyak-banyak ngempet gak beli kepengenan dulu, bedain mana kebutuhan dan mana kepengenan. Jadi kalau aku pribadi itu pas awal-awal tuh bener-bener yang kayak setiti banget, tahu setiti nggak teman-teman? Setiti tuh kayak apa sih, bener-bener dirinci banget gitu loh. Oh keuntunganku segini, jadi harus tak tabung dulu. Usahain pas baru mulai bisnis, awal bisnis itu bener-bener yang nabungnya kalian tuh harus 80%. Yang 20% mau dipakai buat jajan nggak apa-apa, tapi nabungnya harus 80%. Supaya nanti mungkin pas kita mau bikin ATM, kita pengen nalengin orderan suatu saat, itu kita bisa. Karena yang awal-awal kita berjuang, kita mintain uang dulu ke customer, itu tuh udah ada hasilnya itu teman-teman. Jadi bener-bener yang kalian pas mulai awal bisnis itu harus bener-bener yang manajemen duit sama pengendalian dirinya ini loh, benar-benar diatur, nggak boleh bandel, nggak boleh banyak nurutin keinginan, harus misahin bener-bener mana yang sekedar keinginan aja, mana yang kebutuhan. Ya kebutuhan termasuk nabung dulu pokoknya bener-bener ditabung. Jadi aku kayak dulu tuh flashback ke dulu sedih banget, pengen jajan di kantin itu sampai aku ngempet dulu, pokoknya jangan jajan dulu deh pokoknya, sampai sekiranya kayak tabunganku tuh lumayan. Terus
buat jajan tuh nanti kalau semisal aku mau putar orderan lagi atau aku mau bikin rekening kayak gitu aman lah kayak gitu. Jadi bener-bener harus pengendalian dirinya kita lah, itu harus bener-bener dijaga gitu loh, buat gak banyak pengennya dulu tapi fokus ke saving dulu, fokus ke nabung dulu. Udah kuncinya itu teman-teman. Dan alhamdulillah aku cuman beberapa bulan aja itu ngerjain Oriflame bisa kekumpul tabungan 1 juta. Padahal aku dulu awalnya tuh bener-bener yang 0 Rp banget, dan 1 juta itu ya udah buat orang-orang yang udah aku percaya kayak gitu aku nggak masalah mau nalangin duluan. Tapi buat beberapa orang yang sekiranya teman-teman kayak nggak yakin orangnya itu bisa dipercaya atau orang itu agak ribet, tetap mintain dulu uangnya, apapun alasannya mintain dulu uangnya. Nih BTW glowing banget. Ini aku pakai bedak yang tuan, aduh malah promosi. Udah ya, lanjut. Terus di saat teman-teman udah mulai jalan tuh bisnisnya, teman-teman nggak boleh yang cuman puas di jualan aja. Kalian harus ingat di Oriflame itu ada success plan, ada jenjang karir. Nah, teman-teman harus mau ngejar itu, karena kalau kalian nggak segera ngejar rekrut, kalian nggak segera ngejar gaji, kalian akan bosen di fase jualan aja, yang mana itu nanti ya Oriflame kita nggak akan bertahan lama, karena kitanya sendiri kayak ngerasa, duh, gue udah lama di Oriflame tapi kok dapetnya cuma segini-gini aja sih gitu. Padahal sebenarnya memang kitanya harus upgrade usahanya kita buat segera rekrut gitu teman-teman. Alhamdulillah itu pas SMA kelas 3 itu udah jualannya ngerasa oke nih, tapi aku nggak puas sampai di sini aja. Jadi jangan gampang puas. Jadi manusia kalau soal kerja keras jangan gampang puas. Bersyukur itu wajib, tapi tetap push dirinya kita buat usaha lebih dan lebih, karena potensinya kita tuh banyak sebenarnya teman-teman kalau kita mau ngegali. Tinggal kitanya nih mau ngalahin malesnya kita, mau ngalahin mudianya kita biar bisa segera sukses atau enggak, karena semua itu balik lagi ke kitanya gitu. Dan setelah itu nggak cukup puas di jualan aja, langsung rekrut. Jadi mau itu sebenarnya pembeli kita pun kalau misal dia kayaknya suka banget sama produknya Oriflame, ajakin gabung aja, nggak usah mikir yang aduh nanti aku jualan ke siapa ya, nanti aku dapat pembeli lagi nggak ya. Nggak usah kayak gitu teman-teman. Dengan kita ngajakin orang gabung jadi member Oriflame, kita itu udah yang kayak membuka rezekinya dia juga gitu, dan kita ngebantu orang lain buat sukses juga di Oriflame. Kita ngebuka rezekinya orang buat dapat penghasilan juga, insya Allah kita bakalan lebih dibantu sama Allah. Jadi nggak usah mikir yang kebanyakan mikir negatif lah. Pokoknya kalau usaha itu banyak-banyak mikir positifnya aja, karena apapun yang kamu pikirin kalau itu negatif, hal-hal yang negatif akan nuju ke kita juga. Tapi kalau kita banyak mikir hal yang positif, hal-hal yang positif akan datang ke kita juga gitu ya. Jadi buat teman-teman yang baru mulai bisnis Oriflame tapi nggak punya modal sama sekali, itu tips pertama Ima. Silakan dicoba, karena banyak member-member yang kayak belum nyoba mintain uangnya duluan tuh udah nyerah gitu. Padahal katanya sih pengen sukses. Jadi kalau benar-benar pengen sukses ya kalau ada jalannya seperti itu, diambillah jalan itu teman-teman. Jangan pasrah gitu aja. Memang takdir seseorang itu ditentuin sama Allah, tapi teman-teman pasti pernah dengan ayat yang Allah itu nggak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dia mau berusaha untuk merubahnya. Nah itu loh maksudnya teman-teman, kita itu disuruh ikhtiar, benar-benar kita disuruh usaha. Kalau ada jalan ya diambil gitu loh, kalau ada peluang, ada kesempatan ya diambil, karena memang orang sukses pasti selalu cari jalan, dan jalannya kalau teman-teman nggak punya modal, kalian harus mau mintain uangnya dulu. Dan orang gagal pasti banyak alasan, belum nyoba mintain uangnya udah nggak, mbak nyerah aja udah, pokoknya nggak punya modal gitu. Ya udah hidupnya bakalan begitu aja. Sad kan. Jadi ya itu tadi sekian tips dari Ima gimana cara mulai bisnis Oriflame tanpa modal. Semoga bermanfaat. Nah next video aku bakalan upload insya Allah minggu ini juga. Itu aku bakalan bahas tentang gimana cara rekrut gercep ala Ima, karena rekrut itu ya bagian dari salah satu kunci utama kita buat sukses di Oriflame ya, selain jualan teman-teman. Jadi buat yang belum subscribe, langsung aja subscribe dan klik lonceng sekarang juga biar nggak ketinggalan
video selanjutnya dari Ima. Dan makasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen juga. Teman-teman kira-kira mau minta materi atau tips apa lagi sih dari Ima supaya nanti aku bikin materinya terus bisa sampein lewat channel YouTube-nya Ima ya. Dan itu tadi, makasih banyak buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.